Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semuanya. Pada malam hari ini, saya akan memaparkan tentang materi Pancasila sebagai sistem ketatanegaraan dan politik di Indonesia. Pancasila sebagai sistem ketatanegaraan politik bisa kita pahami melalui pertama adalah berdasarkan Pancasila merupakan asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Pancasila merupakan filosofi Grundslag dan common platform. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara yuridis konstitusional sudah berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945, yakni sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan konsep dasar negara yang dijadikan acuan dan landasan dalam membangun hukum ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi negara terbentuk merupakan representatif dari nilai-nilai Pancasila, baik dari aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, mufakat, dan perwakilan, serta keadilan sosial. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum dan produk politik dalam berbangsa dan bernegara. Sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila. Menurut Eka Cahyana, konsep Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu pertama adalah terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara musyawarah didahulukan, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. Dan yang ketiga, hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengertian sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata sistem diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur berkaitan dengan membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem diartikan sebagai seperangkat unsur yang saling berkaitan antara unsur-unsur lembaga negara yang berlandaskan nilai Pancasila. Sistem adalah kombinasi atau rangkaian yang teratur, baik dari bagian-bagian khusus atau bagian-bagian lain, ataupun unsur-unsur ke dalam satu keseluruhan, khususnya kombinasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip rasional tertentu. Itu kata ahli Henry Campbell Banks. Ketatanegaraan Indonesia perlu kita pahami makna atau pengertian dari ketatanegaraan Indonesia. Kata tata mempunyai makna yaitu mengatur, dan negara mempunyai makna yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang sah di wilayah tersebut. Tata negara berarti sistem penataan bernegara yang berisi ketentuan dan kewenangan mengenai struktur kenegaraan dan lembaga negara, serta mengenai substansi norma kenegaraan yang berlaku. Ketatanegaraan dalam bahasa Inggris yaitu constitutionality atau konstitusionalitas adalah bertindak sesuai dengan konstitusi yang berlaku, status norma hukum, prosedur, atau tindakan sesuai dengan hukum atau pedoman yang ditetapkan dalam konstitusi yang berlaku. Sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Ajaran Trias Politika merupakan ajaran tentang pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan atau division of powers adalah pembagian kekuasaan negara. Berarti kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Kekuasaan negara tersebut dibagi tapi tidak dipisahkan. Berakibat bahwa di antara bagian kekuasaan tersebut memungkinkan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama. Sistem pembagian kekuasaan negara itu dianut oleh banyak negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Pembagian lembaga kekuasaan. Lembaga eksekutif adalah lembaga kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang dibuat.
lembaga legislatif adalah lembaga kekuasaan untuk membuat perundang-undangan. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif adalah lembaga kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan atau kekuasaan untuk mengadili. Kedudukan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang, yakni yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang mempunyai dua kedudukan, yaitu selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden dan dilantik oleh MPR. Presiden dan wakil presiden terpilih bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang telah memberinya mandat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Wewenang dan tugas presiden sebagai kepala negara. Satu, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan perjanjian dengan negara lain serta menyatakan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu tercantum dalam pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Demikian pula bahwa presiden mengangkat duta dan konsul, itu ada dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan wewenang tugas presiden ada di antara adalah sebagai kepala negara dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Itu ada dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian wewenang dan tugas presiden sebagai kepala negara adalah memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain. Itu tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang dan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan adalah presiden memegang kuasa pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Itu pasal 14 ayat 1. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Tercantum dalam pasal 5 ayat 2 UUD 45. Kemudian presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, pasal 17 ayat 2. Kemudian presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Itu terdapat dalam pasal 20 ayat 4. Kedudukan lembaga legislatif. Lembaga legislatif atau parlemen adalah sebuah lembaga kekuasaan yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang, kemudian ikut mengawasi implementasi undang-undang yang ada dan dijalankan oleh badan eksekutif. Setiap anggota lembaga legislatif dipilih melalui pemilihan umum dan langsung dipilih oleh rakyat. Di antara fungsi-fungsi lembaga legislatif yang paling penting adalah merumuskan kebijakan dan membuat undang-undang. Demikian pula, lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap eksekutif agar supaya tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu diberi DPR atau lembaga legislatif diberi hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket serta hak mosi. Lembaga legislatif tersebut meliputi DPD, DPR, dan MPR. Kedudukan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif disebut juga sebagai lembaga kekuasaan, yakni lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawas dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar dan pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, fungsi lembaga yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mana keduanya memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya undang-undang dasar dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman
yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Itu tercantum dengan tegas dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya kita pahami tentang struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen 1945 dan setelah amandemen 1945. Bisa dilihat bagannya seperti ini. Ini struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 45, Pancasila, UUD 45, kemudian MPR, kemudian ada BPK, ada lembaga DPR, ada lembaga presiden, dan ada lembaga DPA, serta lembaga Mahkamah Agung. Kemudian ini struktur ketatanegaraan RI setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945, kemudian ada di sini ada lembaga KPU, ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MK, ada KY, kemudian masing-masing penjelasan lebih lanjut sampai kepada tingkat pemerintahan daerah disebutkan dalam struktur kenegaraan RI setelah amandemen UUD 1945. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Mohon disimak dengan seksama, kemudian dipahami, ditelaah, dan didiskusikan. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita bisa diskusi di kuliah online atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.